Eits, tunggu. Sebelum itu, kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompoknya. Nah, anggota kelompoknya yang pertama ada Gravina. Anggota kelompok yang kedua ada Alfiza Dianti. Anggota kelompok yang ketiga ada Rizka Elfitri. Anggota kelompok yang keempat ada Diva Almanda. Anggota kelompok yang kelima ada Siti Arika. Anggota kelompok keenam ada Alia Zakila. Dan anggota kelompok yang terakhir ada Fenonia Faulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok Asuransi Syariah versus Konvensional akan melakukan investigasi. Yuk ikutin keseruan kami. Definisi umum. Menurut M. Nuryanto, asuransi merupakan sebuah mekanisme perlindungan terhadap pihak tertanggung apabila mengalami resiko di masa yang akan datang, di mana pihak tertanggung akan membayar premi guna mendapatkan ganti rugi dari pihak penanggung. Perjanjian di mana terdapat pihak tertanggung yang membayar premi kepada pihak penanggung guna mendapatkan penggantian karena suatu keinginan, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang telah diharapkan yang kemungkinannya tidak pasti akan terjadi di masa yang akan datang. Sementara itu, menurut Ketut Silvanita, asuransi merupakan suatu permintaan di mana satu pihak memiliki intensif untuk mentransfer resiko dengan membayar sejumlah dana untuk menjauhi resiko kehilangan sejumlah harta yang dimilikinya. Latar belakang. Asuransi adalah perjanjian antara penanggung dengan tertanggung. Ada asuransi konvensional dan asuransi syariah. Asuransi konvensional adalah asuransi yang berdasarkan prinsip jual beli resiko. Bagaimana nasabah dikenakan premi dengan imbalan yang berupa perlindungan atau proteksi atas resiko yang mungkin terjadi. Sedangkan asuransi syariah secara terminologi adalah tentang tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset. Asuransi terdiri dari berbagai macam jenis, salah satunya adalah asuransi kesehatan. Rumusan masalah yang kami angkat adalah yang pertama, apakah asuransi diperbolehkan dalam Islam? Yang kedua, apa perbedaan asuransi syariah dan konvensional? Tujuan yang pertama, untuk mengetahui apakah asuransi diperbolehkan dalam Islam. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Yang ketiga, untuk mengetahui asuransi kesehatan berguna apa tidak. Selamat malam Bapak, perkenalkan nama saya Alfiza Dianti. Minta sedikit waktunya untuk kita berbincang-bincang mengenai seputaran asuransi. Apa bisa kita mulai? Iya. Oke. Menurut Bapak, perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional itu apa sih? Perbedaan asuransi konvensional dengan Syariah. Ya, sebenarnya perbedaan asuransi itu antara syariah dengan konvensional itu hanya pada konsep pengelolaannya saja. Ya. Nah, kalau misalnya konvensional itu konsep pengelolaannya adalah transfer risiko. Nah, transfer risiko ini adalah perlindungan dalam bentuk pengalihan risiko ekonomis atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung risiko. Nah, tapi kalau misalnya di asuransi syariah, konsep pengelolaannya adalah sharing risk, sharing risiko. Yang mana merupakan pengelolaan asuransi syariah adalah konsep di mana para peserta memiliki tujuan yang sama, yaitu saling tolong-menolong, yakni melalui investasi aset atau yang dikenal dengan tabaruk, yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu dengan menggunakan akad yang sesuai dengan syariah.
Nah itu perbedaan. Jadi yang membedakan adalah cara pengelolaannya saja, konsep pengelolaannya saja. Tapi pada prinsipnya asuransi itu saling sama-sama melindungi. Oke. Lalu untuk syarat-syarat membuat asuransi syariah dengan asuransi konvensional itu bagaimana, Pak? Kalau syarat-syarat membuat asuransi, ataupun perjanjian asuransi itu dia ada syarat administrasi yang pasti, ya seperti KTP, akte kelahiran, kemudian biasanya dilengkapi dengan buku ataupun ya buku rekening bank misalnya. Untuk selanjutnya, apa itu asuransi kesehatan menurut Bapak? Asuransi kesehatan adalah di mana seseorang nasabah, ya, dia dengan pembelian suatu asuransi kesehatan, mereka dapat mengalihkan resiko kesehatan mereka, ya, apabila mereka sakit, ya, harus dirawat di rumah sakit. Nah itu pembiayaannya itu dibiayai oleh asuransi. Nah kewajiban kita sebagai nasabah hanya membayar premi asuransinya, itu untuk kesehatan. Apa sih Pak keuntungan dari asuransi kesehatan? Banyak, ya. Keuntungan dari asuransi kesehatan ini pada umumnya kalau kita dirawat, kita sakit dan harus dirawat di rumah sakit, itu yang pastinya membutuhkan biaya yang banyak. Nah kadang-kadang kita harus menjual aset, ya, menjual aset baik itu kendaraan, ya, mobil, motor, ya, rumah, ya, hanya untuk kita berobat di rumah sakit. Apalagi dalam arti kata sakitnya boleh dikatakan udah stadium akhir, ya, yang pastinya kita sering mendengar, orang banyak sampai jual aset, jual rumah, ya, artis-artis pun banyak, ya, jual aset. Ya, untuk apa? Berobat ke Singapura, ya, harus jual aset. Nah, tapi dengan kita mengambil asuransi kesehatan dengan premi yang ditentukan oleh asuransi dari badan perusahaan asuransi, ya, dengan resiko yang kita inginkan, ya. Nah, ini asuransi yang mengcover. Kita hanya berkewajiban membayar preminya saja, ya. Nah, tapi begitu kita masuk rumah sakit, nah perusahaan asuransi yang membayar. Ya, berapapun biayanya, ya, tergantung limit yang kita ambil, ya, di perusahaan asuransi itu, perusahaan asuransi akan mengcover seluruh biaya pengobatan kita di rumah sakit. Itulah keuntungannya kalau kita asuransi kesehatan. Nah, yang jelas harus disesuaikan dengan premi yang diambil, gitu kan. Kalau preminya bayarnya kecil, mau diminta ditanggung semuanya, di total ya nggak mungkin juga. Ya, tapi premi yang sesuai dengan perlindungannya, nah itu yang di-cover. Ada limitnya juga, gitu. Nggak serta-merta bayarnya sekian, dapatnya seluruhnya, nggak juga. Ya, semuanya ada limitnya, tergantung dari premi yang kita bayar. Oke, jawaban yang sangat memuaskan. Untuk asuransi kesehatan itu bisa digunakan di seluruh rumah sakit atau tidak, Pak? Pada umumnya, ya, untuk asuransi kesehatan itu bisa digunakan di seluruh rumah sakit, ya, apalagi rumah sakit yang sudah ada kerjasama dengan perusahaan asuransi. Tapi pada umumnya, kalau seandainya, ya, satu rumah sakit belum ada kesepakatan ataupun kerjasama dengan perusahaan asuransi, pada umumnya mereka bisa mengajukan klaim penggantian, ya. Nah, jadi istilahnya seluruh biaya, ya, yang keluar begitu kita berobat, ya, nah itu dengan istilahnya syarat-syarat kwitansi berobat itu bisa kita ajukan klaim penggantian kepada asuransi, gitu. Tapi kalau misalnya asuransi yang sudah rumah sakit yang sudah ada kerjasama dengan badan asuransi, tinggal bawa kartu aja, ya. Nah, kita beri kartunya, ada kartu kesehatannya dari asuransi, itu tinggal bawa ke rumah sakit udah tahu, misalnya begitu kita klik nomor polis, nah udah kelihatan
berapa jumlah klaim yang bisa di-cover dari asuransi. Nah, jadi mereka dari pihak rumah sakit ya melihat nilai yang tersebut. Nah, itulah yang diklaim, istilahnya yang di-cover dari rumah sakit dengan kartu itu. Jadi ya tergantung. Dan misalnya rumah sakit yang sudah ada kerjasama itu bisa langsung masuk ya. Yang belum ada kerjasama kita istilahnya sistemnya reimburse ya, bayar dulu ke rumah sakit tapi ada penggantian kepada asuransi. Jadi kwitansinya kita kumpulkan ya, kita serahkan kepada asuransi, claim reimburse namanya itu. Nah, jadi penggantian sifatnya. Tapi kalau istilahnya yang udah kerjasama nggak masalah. Jadi perusahaan rumah sakit tinggal menagih tagihan rumah sakitnya kepada pihak asuransi, nggak melalui kita sebagai nasabah gitu. Oke. Untuk yang selanjutnya, berapa sih asuransi kesehatan yang harus dibayar tiap bulan gitu? Per bulan. Kalau masalah besar kecilnya yang harus kita bayar itu tergantung dari perlindungan yang kita inginkan. Misalnya ya, dengan premi dengan perlindungan kita ingin, misalnya perlindungan sakit kritis kita 1 miliar, misalnya dengan perlindungan sakit kritis kita 1 miliar, ya, nah itu preminya pastinya ada 1 jutaan, ya. Tapi kalau misalnya perlindungan sakit kritis kita 500 juta, ya disesuaikan juga mungkin separuhnya dari situ. Nah, jadi besar kecilnya premi itu ya tergantung dari besar kecilnya risiko yang ingin kita ambil, perlindungan yang ingin kita ambil. Nah, itu saja sebenarnya, tidak terlalu namanya fleksibel lah gitu kan, preminya berapapun ya. Nah, yang pastinya disesuaikan lah ya. Nah, dengan risiko yang ingin kita ambil ya, preminya pasti ngikut besar kecilnya. Jangan pula kita preminya pengen kecil, perlindungannya pasti kita dapatnya kecil, ya, preminya juga gede, perlindungannya pasti gede. Nah, itu saja. Oke, terima kasih Bapak untuk jawaban yang sangat-sangat memuaskannya. Saya pamit undur diri. Oke, terima kasih kembali. Terima kasih. Kesimpulannya, asuransi diperbolehkan asalkan dana yang terkumpul dikelola sesuai dengan syariat-syariat Islam. Hal ini disebutkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Oleh karena itu, asuransi syariah lebih dianjurkan dari asuransi konvensional karena asuransi syariah halal dan sesuai dengan syariat Islam. Thank you. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share.